yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita memohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah mau Ramadan, maka sirah nabawiyahnya kita tutup. Karena Imam Malik, sekali Imam Malik saja ketika sudah mau masuk bulan Ramadan, maka beliau menutup semua kajiannya kecuali Al-Quran. Nah, saya ingin duluan dari Imam Malik. Kalau Imam Malik mau masuk Ramadan baru ditutup. Maksudnya kita ini mempersiapkan diri kita untuk memasuki Ramadan. Pada malam hari ini kita akan bahas satu surat pendek, yaitu surat Al-Asr. Semoga ini persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran banyak Allah bersumpah dengan waktu. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita berpikir, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Apakah waktu itu? Bagaimana waktu itu? Mengapa waktu itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini, terutama terkait dengan surat Al-Asr. Dan kebanyakan terkait waktu ini Allah bersumpah. Contoh surat Al-Asr, wal asr. Allah bersumpah dengan waktu asar. Kalau kita lihat lain, wadduha, wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha. Duha juga waktu. Wal fajar, walayalin ashar, wasyafa'i wal watar, wal laili idza yasar. Juga Allah bersumpah dengan waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke kontennya surat Al-Asr, kita pahami dulu tentang waktu itu. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan begini, ana dahrun la tasubbud dahr. Aku ini waktu, kata Allah. Jangan engkau mencela waktu. Jadi tidak ada waktu sial, itu tidak ada, Pak. Ini lagi sial nih waktunya. Ya, tidak ada waktu yang sial, karena waktu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kita waktu. Maka umur ini, umur yang dipadatkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan umur. Dalam bahasa Arab ada dua untuk kategori umur. Yang pertama adalah umur ain, mim, ra. Ada waktu umur itu disebut dengan sinnun. Kalau ain, mim, ra umur, makanya dipakai dalam bahasa Indonesia yaitu umur. Jadi umur dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab yaitu umur. Sedangkan yang kedua sinnun. Nah, kenapa ada perbedaan antara sinnun sehingga disebut dengan sanawat atau disebut dengan tahun-tahun? Kalau ada orang yang diberikan masa yang panjang di dalam hidupnya, masa waktu panjang di dalam hidupnya, berarti dia diberikan sinnun. Sinnun dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab artinya juga gigi. Gigi susu. Gigi susu ini lama atau sebentar? Sebentar, Pak. Gigi susu itu sebentar. Jadi kita hidup di dunia ini lama atau sebentar? Sebentar. Jadi pengennya jenengan lama atau sebentar? Nah, itu yang kita jawab. Mengapa Allah memberikan waktu kepada kita itu sebentar?
bukanlah lama. Itu yang akan kita jawab nanti. Mengapa Allah memberikan waktu kepada kita ini hanya sebentar? Nah, ini yang coba kita lihat. Nah, kata sinnun itu artinya ada orang yang umurnya panjang, masa hidupnya panjang, tapi tidak ada manfaat hidupnya. Ada yang masa hidupnya panjang, tapi tidak ada manfaat hidupnya. Hidupnya hanya dari satu lorong ke lorong yang lain, dari satu bir ke bir yang lain, dari satu whisky ke whisky yang lain, dari satu wanita ke wanita yang lain. Tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya dengan Allah. Tidak ada rasanya dia dengan Allah. Ketika dia mengucapkan subhanallah, tidak ada terpaut hatinya bahwasanya Allah itulah yang berhak kita sembah. Allah lah yang kita harus bersihkan hati kita. Tidak ada yang kurang dari Allah. Allah itu sempurna. Tidak ada hatinya. Tidak ada hatinya sama sekali. Maka ketika Buya Hamka keluar dari penjara membawa tafsir Al-Azhar, pertanyaan saya, Pak, berapa tahun Buya Hamka itu masuk di penjara? Kan cuma 2 tahun, Pak. Tapi keluar dari penjara, keluar tafsir Al-Azhar. Ya. Kita keluar 1 bulan di bulan Ramadan, kira-kira yang keluar apa nanti? Kita ini dikasih Allah isna asyara syahran, 12 bulan. Hanya 1 bulan yang diminta oleh Allah. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari 12 bulan ini Allah hanya minta Syahrul Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Artinya ketika kita ini di dalam 11 bulan, ya mungkin interaksi dengan Qurannya kurang, 1 malam, 1 hari, 1 surat. Ada yang 1 surat, ada yang 1 lembar, ada yang 1 juz. Syukur-syukur di bulan Ramadan 3 juz, gitu ya. Syukur-syukur 15 juz. Ustaz capek, Ustaz. Saya ingin sampaikan kepada jenengan nanti, apa sebenarnya penyesalan orang jutaan hari ini di barzah ini? Apa penyesalan mereka? Salah satu penyesalan mereka adalah waktu. Maka kita kembali kata sinun tadi. Sinun itu waktu yang panjang yang Allah berikan, atau masa hidup yang Allah berikan, tetapi tidak dimanfaatkan. Untuk siapa? Untuk Allah. Saya masih gemetar tangan saya ketika menerima telepon dari kakak saya di waktu asar. Apa kata kakak saya? Ibu sudah tidak ada. Ada sesuatu yang lepas dari jiwa ini, karena tidak terlalu lama untuk mengabdi kepada ibu. Itu baru kita rasa kapan, Pak? Saat dia sudah tidak ada. Di saat sudah tidak ada. Ketika bapak ayah saya dulu, ketika mau sholat seperti ini, beliau sudah berada di depan pintu itu. Suatu ketika subuh saya telat. Setelah itu beliau biasanya tidak pulang dari masjid setelah sholat subuh, sampai isyraq baru pulang. Hari itu, Pak, karena saya telat, setelah subuh keluar langsung. Dalam hati saya dugdang ini wassalam ini sebulan. Sampai di rumah, assalamualaikum, beliau duduk di ruang tamu. Duduk sebentar. Gak ada senyum, gak ada apa, dia duduk sebentar. Saya duduk di sampingnya. Apa kalimat beliau? Kamu tahu
tanggung jawabku tentang sholatmu sampai ke akhirat. Jaga sholat. Ya Pak, sudah disuruh pergi Pak. Kalimat yang pendek itu, saya berharap kalimat itu terulang kembali. Tapi apa yang terjadi Pak? Beliau sudah tidak ada. Nasihat-nasihat itu saya harapkan itu kembali, tetapi sudah tidak ada. Nah, itulah yang terjadi kepada waktu. Hari ini panjenengan hadir di majelis ini yang disebut dengan majelis apa ini Pak? Ya, majelisnya surga ini kan. Surga yang ada di bumi ini adalah majelis zikir yang dibacakan Al-Quran, ditadaburi Al-Quran di dalamnya. Maka kapan panjenengan pingin kembali ke tempat ini? Dan saya mau kembali ke sini ketika sudah berada di barzakh. Persoalannya kita belum pernah ke barzakh. Ada yang pernah ke barzakh? Belum pernah ke barzakh. Kalau ada yang sudah pernah ke barzakh, coba ada yang kemarin itu yang dimaki surikan oleh Allah. Ketika diwawancara di Metro TV itu, apa yang mereka ingin lakukan ahlul barzakh itu? Minta kembali Pak, seperti ayat yang saya bacakan tadi. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami lihat mana yang benar, mana yang batil. Ya, mungkin ada seorang ibu yang hari ini sudah kehilangan suaminya. Saat dia masih ada suami, mungkin mengabaikan suaminya. Tapi saat suaminya tidak ada, rasanya melihat lemari itu, melihat dan menyentuh bajunya yang tidak ada jasad itu, seolah menyentuh jasad suaminya. Orang-orang yang pendusta ini, orang-orang pendosa ini meminta kepada Allah, kami sudah tahu ya Allah, kami lihat wasami'na, kami sudah dengar ada kajian, ada nasihat. Apa yang mereka minta? Farjidna na'mal sholihan. Kembalikan kami ya Allah, kami akan beramal soleh. Apa yang mereka minta sebenarnya? Waktu yang terulang Pak. Waktu yang terulang. Kalaulah boleh, subhanallah itu boleh diucapkan kembali dan menjadi pahala, mereka akan minta kembali ke dunia ini sekejap untuk mengucapkan subhanallah itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu yafirrul mar'u, seorang anak, seorang laki-laki, yafirrul mar'u, dia terpisah, min akhihi wa ummihi wa abihi, terpisah dari saudaranya, ibu dan ayahnya. Pertanyaannya, apa penjelasan para ulama yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi? Seorang anak tidak mau berdekatan dengan ibunya Pak. Gara-gara apa? Takut amalan anaknya ini diminta oleh ibunya. Tolonglah nak, tasbihmu itu berikan kepadaku. Tolonglah nak, sujudmu itu berikan kepadaku. Itulah yang menyebabkan nanti di mahsyar seorang anak lari dari ibunya. Sibuk Pak. Warji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni, kata Allah. Yang benar adalah perkataanku, kata Allah. Barzakh itu akan kita lewati, karena barzakh adalah pintu pertama kita untuk masuk ke akhirat. Pintu masuk pertama. Kalau selamat, berikutnya selamat. Kalau tidak, wassalam.
wassalam. Salah satu jalan untuk menyelamatkan kita di barzakh adalah Al-Quran. Apa? Surat apa yang akan menjadi pembela kita nanti di barzakh? Surat Al-Mulk. Surat Al-Munjiyah disebut dengan surat Al-Mulk, disebut surat Al-Munjiyah yang akan menjadi lawyer kita nanti di barzakh. Pertanyaan saya, bukankah itu yang diminta oleh Allah? Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukankah itu yang Allah minta? Apa kata Allah? Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah bima nasitum, tentang apa yang telah kalian lupakan. Apa yang kita lupakan, Pak? Kita ini kan cuma numpang di sini, Pak. Bumi ini milik siapa? Kalau panjenengan dan saya bertamu ke rumah orang lain, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan dan kita lakukan? Menghormati aturan yang ada di rumah itu. Betul atau tidak? Nah, sekarang kita ini sedang numpang atau milik kita ini? Numpang, Pak. Syaratnya kata Allah, aqimis sholat, dirikan sholat. Sholat itu isinya apa? Isinya Al-Quran. Isinya Al-Quran. Maka kalau kita yang numpang ini tidak menjalankan syariatnya Allah, mestinya kita ini malu. Malu, Pak. Malu. Malu. Persoalannya ada orang yang tidak punya malu, tak punya malu. Nauzubillah. Apa kata Allah? Okelah, kalian lupakan aku di dunia ini. Hari ini inna nasinakum, kami yang lupakan kalian. Nauzubillah. Panjenengan pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, sampai di rumah dicuekin istri, enak apa enggak? Ma, bikinin teh, bikin sendiri. Ma, mau makan malam, nasi goreng ada di luar. Besok pagi, ma, bikinin kopi, bikin sendiri. Atau didiamin, Pak, 3 hari 3 malam. Gimana rasanya? Itu baru di dunia, Pak. Bayangkan kalau kita dicuekin sama Allah. Allah yang cuekin kita, padahal yang memiliki yaumil akhir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita harus ingat-ingat. Yang kedua, umur. Imam Nawawi itu umurnya, masa waktu hidupnya pendek, tapi umurnya panjang. Kenapa? Karena kesolehannya, karena kitabnya yang banyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan umurnya berapa, Pak? Ada yang tahu? Ini kayaknya KTA-nya harus dicabut ini. Apa yang dimiliki oleh beliau? Mendirikan persyarikatan ini. Coba bayangkan, Pak, betapa jariah beliau itu. Muhammadiyah dengan jutaan hektar dimiliki. Kampus terbesarnya tidak hanya di dalam negeri, sampai ke luar negeri. Jerman, bentar lagi Amerika Serikat. Ustaz Sam kemarin sudah mengatakan akan berdiri nanti Universitas Muhammadiyah terkenal di Amerika Serikat. Untuk apa? Mengenalkan Islam di Amerika Serikat. Pertanyaan saya, luar biasanya jariah itu. Artinya ada orang yang umurnya, masa hidupnya pendek, tapi umurnya panjang. Buya Hamka umurnya sekian, tetapi kitabnya masih dikaji oleh orang sampai hari ini. Berarti umurnya panjang. Kira-kira kita pilih yang mana, Ustaz? Nah, jadi waktu itu adalah milik Allah. Tak boleh kita mencela waktu. Apalagi bilang begini, Ustaz, sebentar kan, Ustaz, Ramadan berapa hari lagi? Ini mahasiswa saya, Pak. Ramadan berapa hari lagi, Ustaz? Ya sekitar 2 minggu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya puasa loh, Ustaz. Ya,
Padahal kalau orang diibaratkan puasa itu surga, mestinya kita sambut surga itu dengan kebahagiaan. Tapi ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu menyiksa gitu ya. Puasa deh, sahur deh. Yang kedua, kenapa harus kita menghargai waktu dan memanfaatkan waktu? Karena waktu itu adalah nasrullah, pertolongan Allah. Jenengan kenal sama Umayyah bin Khalaf? Sudah ada nomor WA-nya? Umayyah bin Khalaf ini kan majikannya Bilal dulu, Pak. Betapa kejamnya Umayyah bin Khalaf. Ya, diletakkan batu di atas, panasnya padang pasir itu gimana panasnya? Ditaruh batu, diseret lumayan luar biasa Umayyah bin Khalaf itu. Tapi apa yang ditolongkan oleh Allah untuk Bilal? Kata sebagian mufassir, Bilal ketika itu hanya mengatakan ahad. Apakah Bilal tidak hafal surat Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad itu hafal, Pak. Cuma persoalannya dengan kondisi begitu hanya satu yang keluar dari lafadznya, yaitu ahad dan ahad itu. Tidak ada keluar yang lain. Tidak bisa, karena dihimpit sedemikian rupa. Tapi apa pertolongan Allah? Jadi waktu itu adalah pertolongan Allah. Nanti ya, siapa yang menghinakan Umayyah bin Khalaf, yang menghinakan dan berhadapan langsung dengan Umayyah bin Khalaf adalah Bilal bin Rabah. Ya, jadi waktu itu, Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu diputar sama Allah. Kadang kita di atas, di samping, di bawah, diputar lagi. Ya, kata mahasiswa saya, Ustaz, teman kita kemarin itu meninggal, Ustaz. Alhamdulillah, katanya. Kenapa? Saya bilang, saya punya hutang kepadanya. Wah, kamu ini ada-ada aja. Saya bilang, ya hutang harus dibayar. Saya bilang, hutang harus dibayar. Terkadang himpitan hidup kepada kita hari ini, tahun ini, 2 tahun berikutnya, tapi Allah putarkan waktu. Ya, yang dulu terserasa susah, hari ini lebih longgar, besok lebih longgar lagi, besok lebih longgar lagi. Jadi waktu itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ada di waktu yang sama dengan kondisi yang sama, betapa beratnya, Pak. Saya tidak bisa membayangkan ketika Nabi Muhammad SAW kehilangan pamannya yang menolong, Abu Thalib, kehilangan siapa? Istrinya Khadijatul Kubra yang menolong beliau di kota Makkah, di tempat kelahirannya beliau diusir. Setelah itu pergi ke Taif, mendakwahkan di Taif, diusir di Taif. Bahkan ketua-ketua RT di Taif itu meminta anak muda itu berbaris sepanjang 3 mil, 5 km, disuruh membawa batu, disuruh melempari baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Zaid bin Haris? Kami tidak mampu lagi untuk berjalan, bahkan merangkak keluar Taif itu. Selama berapa? Berapa lama? Berapa panjang? 3 mil, 5 km dilempar batu, Pak. Sampai Nabi meletakkan sikunya ini, maka tempat itu menjadi masjid. Hari ini menjadi disebut dengan Masjid Masjid Siku. Masjidnya kecil cuma, tapi disitulah Rasulullah menahan sakitnya yang luar biasa. Apa doanya Nabi? Doa mustada'afin itu. Ya Allah, ya Allah, kata Nabi, asalkan engkau ridho ya Allah, silakan apa mau panjenengan kepada saya. Di kota Makkah aku diusir, di Taif ini aku dilempari. Asalkan engkau ridho ya Allah, aku siap. Coba,
Tapi kata Allah dengan waktu tadi ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dengan waktu dan pertolongan waktu Nabi pulang ke mana? Ke Mekah, kembali ke rumah bibinya. Dari rumah bibinya lah diberangkatkan Nabi kemana? Ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Maka turun surat Al-Fajr, wal fajar, walayalin ashar, wasyaf'i wal watar, wal laili idza yasar. Al-Fajr artinya adalah gelap gulita yang dibelah oleh cahaya. Wahai Muhammad, kata Allah, pastikan bahwa gelap gulitanya kafir Quraisy kepada dirimu akan dibelah oleh cahaya. Siapa yang dimaksud dengan cahaya? Nabi Muhammad SAW. Rasa beban hidupmu, rasa tersiksanya dirimu, kehilangan pamanmu, kehilangan istrimu. Wal fajar, aku pastikan Muhammad, kata Allah. Allah bersumpah dengan apa? Dengan waktu lagi, Pak. Artinya waktu itu menolong. Waktu itu menolong. Coba aja dengan sakit gigi, pingin lama, pingin sebentar. Tahu-tahu sakit gigi berobat, malam udah sakit gigi, akhirnya tidur. Tidur itu kan masa. Akhirnya bangun, ternyata alhamdulillah sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Artinya waktu itu menolong. Ya, menolong. Dan Allah putarkan itu. Yang kedua, waktu itu adalah pedang. Al-waktu kasayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu pedang. Kalau tidak kita gunakan, maka waktu itu yang akan motong diri kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang ada di barzakh sana, Pak, ribuan, jutaan hari ini di kuburan itu, sebenarnya apa yang mereka minta? Mereka minta waktu. La asaddaqanna wa akunna minal shadiqin. Kami akan yakin, kami akan bersedekah. Salah satu yang mereka minta orang-orang yang ada di barzakh itu adalah dibangkitkan dan ingin bersedekah. Jadi bersedekah. Karena memang tingkat ketakwaan tertinggi itu adalah sedekah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis syarra'i wadh-dharra. Orang yang berinfak di saat lapang dan di saat sempit. Ini yang kita bahas kemarin di perang apa? Di perang Uhud. Ya. Pulang hari Sabtu sore, sudah berdarah-darah, berangkat sudah mengeluarkan harta, ya toh Pak? Sudah berjuang, sudah membiayai hidup sendiri untuk perang. Orang ikut perang, orangnya ikut perang. Hari Sabtu sore sudah luka-luka dan kalah lagi, Pak. Hari Ahad pagi Allah meminta untuk kembali ke Hamratul Asad, disuruh mengeluarkan infak lagi. Tubuh sudah luka-luka, disuruh perang. Coba bayangkan, Pak. Lapang atau sempit itu? Sempit, luar biasa. Itu nilai tertinggi di mata Allah. Orang yang mau, makanya saya itu terkadang sedih juga kalau melihat ada caleg yang gak jadi itu. Berjuang mati-matian gitu ya, gak jadi. Kan bukankah mereka itu adalah wakil kita? Kalau mereka adalah orang-orang yang baik, mereka kan wakil kita, Pak, untuk menyuarakan kebaikan. Perang sudah dahsyat, ya, perangnya sudah dahsyat, uang sekian, rumah sekian, tanah sekian. Makanya kalau ada orang yang berani naik jadi anggota dewan untuk kebaikan itu, masya Allah, berat itu, Pak, jangan kira ringan. Ya, perkara berat itu, perkara berat.
apalagi berhadapan langsung dengan penguasa. Insya Allah. Maka waktu yang kita gunakan ini jangan sampai memotong kita. Ramadan ini sebentar lagi. Jaga sehatnya kita, ya, tinggal beberapa hari lagi ini untuk bisa fit ketika masuk di bulan Ramadan, ya, masuk di bulan Ramadan. Pertanyaannya, hari pertama apa yang saya lakukan? Hari kedua apa yang saya lakukan? Hari ketiga apa yang saya lakukan? Sampai hari ke-30 atau 29 apa yang saya lakukan? Untuk apa? Untuk jangan sampai waktu kita itu menjadi sia-sia. Pertanyaan saya, Pak, ini kita jawab. Fudail bin Iyad bertemu dengan orang tua. Ini ulama besar, Pak, Fudail bin Iyad. Jangan lihat nanti di mana di Google. Siapa itu Fudail bin Iyad? Alim, seorang alim. Bertemu dengan orang 60 tahun. Apa katanya? Pak, jenengan umurnya berapa? Saya sudah 60 tahun. Apa kata dia? Sadaqallah. Allah mudahkan jenengan untuk bertemu dengan Allah. Ya toh, Pak? Pertanyaan saya, kita bertambah umur. Saya 46 hari ini, menuju 47. Berarti saya ini kalau menuju lebih panjang masa hidupnya, lebih bahagia atau lebih sengsara, Pak? Mestinya lebih bahagia. Kenapa? Karena kita mau bertemu dengan Allah. Ya toh, Pak? Jangan mau pingin ketemu sama siapa ini kira-kira? Ya, kemarin saya sebutkan, kalau kita diajak studi tour ke surga, Pak, saya yakin Masjid Ahmad Dahlan tidak ada yang balik ke sini. Kita ini sedang beranjak bertemu dengan Allah. Kalau kita sedang beranjak bertemu dengan Allah, maka persiapannya harus sesuai dengan jalan Allah dan penuh kebahagiaan, Pak. Ya. Maka anak saya yang paling kecil itu protes. Ngaji lagi, maghrib ngaji lagi, subuh ngaji lagi, ngaji lagi. Ah, itulah, mungkin belum paham, Pak. Mungkin belum paham. Kalau hanya sekedar hidup, binatang pun hidup. Ya, binatang pun hidup. Tetapi untuk apa kita hidup? Kalau hanya sekedar waktu kosong lalu berfoya-foya dengan waktu kosong itu. Padahal kita bisa berzikir, bisa melakukan kebaikan, bisa taklim. Saya bisa taklim, jenengan bisa hadir. Kehadiran panjenengan di sini dianggap oleh Allah haffat alaihimul malaika. Allah sayang malaikat itu, Allah bentangkan dan mendoakan orang yang hadir di dalamnya. Kebaikan. Seorang istri menyiapkan nasi goreng untuk suaminya ketika mau sahur karena minta nasi goreng. Capek? Iya. Lelah? Iya. Tapi ingat, setiap gorengan, setiap sendoknya yang mengaduk nasi goreng itu menjadi saksi nanti di yaumil akhir kelak tentang khidmahnya kepada suaminya untuk bersahuria dengan nasi goreng. Betul nggak, Bu? Gak usah kesel, Bu, tahan-tahan aja. Kenapa? Karena ada waktunya, Bu. Ada waktunya panjenengan berkhidmah dengan suami. Ada waktunya mereka tidak bersama jenengan. Ada waktunya seorang suami berlemah lembut kepada istrinya. Dan ada waktunya tidak ada lagi istri yang mendampinginya. Betul, Pak? Sama dengan ibu kita, sama dengan ayah kita. Kalau saya pulang ke rumah, ke kampung, datang ke ziarah ke makam ibu saya, datang ziarah ke ayah saya, apa kata saya? Bu, saya pulang. Saya manggil ibu emak. Emak, saya pulang. Kapan lagi saya bisa memegang tangan emak itu?
Kapan lagi saya bisa memegang tangan ayah itu, tangan abah itu, memotongkan kukunya yang panjang? Kapan lagi saya merasakan ikan asin panggangan ibu itu yang ditaruh, dilempar ke tempat bakaran, lalu dikais-kais, lalu dibersihkan, diambil mentimun yang masih segar itu, lalu ditaruh di atas piring nasi yang hangat, disodorkan kepada kita dan disuapkan kepada anaknya. Kapan lagi aku merasakannya? Kadang kita begitu, Pak. Maka kalau itu dengan manusia kita seperti itu, pertanyaan saya, bagaimana kita dengan Allah? Mestinya kita ini, Masya Allah, sujud kita, ya Allah, sebentar lagi ketemu denganmu, ya Allah. Subhanallah, Subhanallah, sebentar lagi ketemu denganmu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika membaca Al-Quran, sebentar lagi bertemu denganmu, ya Allah. Maka dengan itu Allah kuatkan hati kita ini untuk sebagai penutup. Kenapa Allah pendekkan umur kita? Salah satu kuncinya, kita ini gak berapa lama untuk bisa istiqomah. Betul gak, Pak? Coba, untuk istiqomah taat itu berapa lama? Nah, itulah jawabannya. Kenapa kita Allah memberikan waktu pendek, supaya istiqomah yang sebentar itu menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.